saya terima. Mujizat saya terima. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang tiada tandingannya. Yesus yang kami percayai. Kami tahu kami menyembah Tuhan yang benar. Kami tidak salah alamat. Apapun keadaan hidup kami, ketika kami datang kepada salib Yesus, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Itu sebabnya Tuhan sampaikan firman-Mu pada hari ini. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Semua kita berkata, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. 5 minggu saya boleh melayani di Indonesia dan juga Taiwan. Paling tidak lebih dari 56 kali saya khotbah selama 5 minggu. Dan Tuhan berikan pengurapan dan juga fisik yang fit. Dan semua karena anugerah Tuhan. Dan juga terima kasih buat setiap doa saudara semua. Katakan amin. Nah saudara sekalian, ada banyak orang tanya, mengapa hidup saya belum dipulihkan secara seutuhnya? Saudara-saudara, ada banyak orang berkata, kenapa hidup saya masih belum alami terobosan? Dulu saya pernah alami terobosan, tapi kenapa sekarang seolah-olah beratnya bukan main? Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Anda tahu bahwa Ayub adalah orang yang pernah mengalami pergumulan hidup yang terberat di antara manusia yang lain. Saudara tahu bahwa satu hari semua kekayaannya habis ludes. Satu hari 10 anaknya mati semua. Dalam satu hari tubuhnya sakit begitu parah. Dan Anda tahu saudaraku, dia ditinggalkan oleh orang-orang terbaiknya. Tapi kita akan belajar bagaimana ternyata Ayub yang begitu parah, sudah di dalam titik yang terendah, ternyata Tuhan bisa pulihkan. Yang setuju katakan amin. Hari ini tidak peduli seberat apapun pergumulan hidup saudara. Percaya bahwa Tuhan Yesus bisa pulihkan keadaan kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Lihat dalam Ayub pasal 42. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saudaraku. Ayub 42 ayat 10 mulai. Saya bacakan, perhatikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Anda harus percaya Tuhan Yesus bisa pulihkan keadaan kita. Katakan amin. Kata bersama saya, Tuhan memulihkan keadaan saya. 2, 3. Ucapkan saya ganti nama masing-masing. Lebih keras. 2, 3. Tuhan memulihkan keadaan. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Kata bersama saya 2 kali lipat. 2, 3. Itulah berkat double porsi dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi dulu apa yang pernah hilang dibalikkan Tuhan cinta tidak hanya sekali tapi 2 kali lipat. Itulah janji Tuhan. Katakan amin. Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya kepada Ayub semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia, dengan Ayub di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi Ayub uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Saudara perhatikan. Kenapa orang-orang ini, para keluarga Ayub, saudara-saudaranya, kenalannya, tidak datang waktu Ayub pertama kali alami musibah. Tapi ternyata mereka baru datang setelah Tuhan mau pulihkan keadaan Ayub. Saudara harus tahu begini, saya yakin para saudara-saudara Ayub, kenalan-kenalannya waktu dengar mereka mau nolong, tapi seolah-olah dicegah oleh Tuhan. Karena begini saudaraku, orang bisa baik sama kita. Orang bisa memberkati hidup kita. Itu bukan karena kebaikan kita. Semuanya ada di tangan Tuhan. Katakan amin cukup. Kalau Tuhan menghalangi orang berbaik hati dengan kita, berusaha bagaimanapun juga kita, tetap gak akan bisa. Tapi kalau Tuhan sudah menggerakkan orang berbaik hati dengan saudara, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Itu sebabnya jangan gantungkan hidup saudara kepada manusia. Gantungkan hidup saudara hanya kepada Tuhan yang bisa menggerakkan hati banyak orang berbelas kasih buat saudara. Katakan amin. Ayat 12, lihat. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba. Bayangin 14.000 ekor kambing domba. Kalau semuanya dimasukkan ke gereja ini saudara, enggak muat saudaraku. Ya kan 14.000 ekor kambing domba. Apalagi saudaraku, dikatakan dan 6.000 unta. Dan 1.000 pasang lembu, berarti 2.000 ekor yaitu saudara sapi. Dan 1.000 ekor keledai betina. Lihat begitu banyak limpah. Ayat 13. Ayub juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan dari istri yang sama, saudara. Ayat 14. Dan anak perempuan pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Itu adalah 3 anak wanita yang cantik-cantik. Ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka. Di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Berarti saking terlalu kayanya, yang wanita pun juga dapat jatah sama seperti anak-anak Ayub yang laki-laki. Ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keberapa? Yang keempat. Puji Tuhan, tadi sudah mendengar kesaksian kami dari keturunan sampai 4 generasi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat 17. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, Ayub bisa hidup sampai melihat keturunan yang keempat. Kenapa? Karena Tuhan memulihkan keadaannya. Ayub mengalami yang namanya pemulihan seutuhnya. Saya beri judul khotbah siang ini adalah jalan pemulihan. Kata bersama saya, jalan pemulihan. 2, 3. Siapa yang mau alami pemulihan dalam hidup saudara seutuhnya? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya mau alami pemulihan. 2, 3. Saudara tahu, kalau Tuhan memulihkan keadaan kita, memang kayak mimpi. Tapi itu bukan mimpi, kenyataan. Katakan haleluya. Saudara, pemulihan seutuhnya yang Tuhan berikan kepada Ayub. Anda lihat, dipulihkan secara komplit oleh Tuhan. Keluarganya dipulihkan. Istri dan 10 anak yang baru. Tuhan berikan luar biasa. Ya, istrinya tetap lama, saudara. Anaknya 10 yang baru, saudara. Bahkan bukan cuman keluarga yang dipulihkan. Kesehatan Ayub juga dipulihkan. Anda tahu Ayub waktu mengalami tragedi itu, waktu usia 70 tahun. Tapi ternyata Alkitab berkata, waktu Tuhan pulihkan Ayub, Tuhan itu kasih Ayub panjang umur 140 tahun lagi. Anda bisa bayangkan, 70 tahun kali 2 berapa? 140 tahun. Jadi Ayub itu meninggal umur 210 tahun. Siapa mau panjang umur diberkati, katakan amin. Ya. Bahkan Anda tahu, bukan hanya keluarga yang dipulihkan, bukan hanya kesehatan dan panjang umur, tapi kekayaannya dipulihkan, pekerjaannya dipulihkan, bisnisnya dipulihkan. Sampai Alkitab mencatat, dia punya 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 2.000 ekor lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Kenapa betina? Karena betina suka manaan, saudaraku. Bisa beranak, saudaraku. Jadi Ayub ini sudah diberkati limpah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan yang menarik adalah tidak hanya berkat keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, kekayaan ekonomi dipulihkan, tapi kerohanian Ayub semakin mengenal Tuhan dengan luar biasa. Saudara, saya hanya mau katakan janji Tuhan buat setiap saudara. Apapun keadaanmu hari ini, yang buruk Tuhan bisa ubah jadi baik. Kutuk bisa Tuhan pulihkan, berubah jadi berkat. Katakan amin. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ada saudara yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Apapun masalah saudara. Dengar, Tuhan bisa pulihkan kita. Siapa mau dipulihkan Tuhan? Katakan amin. Katakan saya mau dipulihkan. 2, 3.
Nah, saudara, bagaimana cara kita bisa dipulihkan? Ada banyak orang menjerit, seolah-olah saya tahu Tuhan mau memulihkan saya, tapi kenapa belum kunjung datang? Saudara-saudara sekalian, tidak ada cara lain Tuhan memulihkan keadaan kita kecuali apa, saudara? Lihat Ayub 42 ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Ayub berkata apa sehingga Tuhan pulihkan hidupnya? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, kata Ayub. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara sekalian, Ayub berkata, Tuhan aku cabut semua perkataanku yang salah. Dan dengan menyesal, dengan sedih hati, aku duduk dalam debu dan abu. Dan ini tidak lain bicara, adalah pertobatan. Kata bersama saya, pertobatan. 2, 3. Saudara sekalian, tidak ada jalan lain. Kalau saudara dan saya mau dipulihkan, milikilah hati yang mau bertobat. Kata bersama saya harus mau bertobat. 2, 3. Saudara, Ayub akhirnya mau mengakui kesalahannya. Ayub akhirnya mau mengakui kebodohannya selama ini. Dan Anda harus tahu, sebelumnya ketika Ayub sekian lama diproses. Memang tidak jelaskan di Alkitab berapa lama prosesnya Ayub. Tapi paling tidak, saudara, di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Ayub mengalami penderitaan selama setahun. Ya kan? Dan saya coba lihat dari komentari Bible, ternyata mereka juga menyebutkan sekitar setahun. Dan Anda tahu saudaraku, selama setahun waktu proses itu, saya yakin Ayub sering nangis. Tapi nangisnya adalah nangis meratapi nasib. Nangisnya adalah nangis sedih, frustrasi. Dan ternyata saudaraku, tangisan kita yang cuman karena mengasihani diri sendiri. Kita berkata, kasihan ya saya ya. Nasib saya kok begini ya. Oh orang memperlakukan saya kayak begini ya. Dengar saudaraku, kalau tangisan saudara hanya meratapi nasib, maka kita bisa kayak Ayub, hidupnya tidak mengalami apa-apa. Tapi begitu Ayub, tangisannya berubah. Bukan tangisan sedih meratapi nasib, tapi tangisan Ayub adalah tangisan pertobatan. Dia duduk di abu dan debu, dan dia menyesal, dia minta ampun, dia mau bertobat. Boom! Akibatnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata bersama-sama, saya harus mau bertobat. 2, 3. Sudah lihat, banyak janji firman. Kalau umat Tuhan merendahkan diri, mengaku setiap dosa-dosanya, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Tuhan berjanji, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Katakan haleluya. Sudah lihat, orang-orang Niniwe sudah divonis Tuhan. 40 hari lagi aku akan hukum Niniwe seperti Sodom dan Gomora. Tapi Anda tahu saudaraku, orang Niniwe langsung bertobat. Mereka merendahkan diri, mereka minta ampun sama Tuhan, mengaku dosanya. Boom, ternyata murka berubah jadi berkat. Siapa ingin hidup saudara tidak lagi kena murka, tapi Tuhan memberi berkat luar biasa. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Katakan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan bersama saya harus mau bertobat. 2, 3. Saudara-saudara, saya waktu merenungkan ayat ini, Ayub itu kan di Ayub pasal pertama disebut, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang saleh, orang yang tidak bercacat celah lakunya. Loh kenapa di pasal 42 dia ini sampai mengaku dosanya dan dia menyesal dan mencabut perkataan yang salah. Saudara-saudara begini, saudara, dengar ya. Ternyata sebagaimanapun hidup kita ini masih belum sempurna. Kita masih punya kekurangan dan kelemahan. Dan itu sebabnya saudaraku, ketika selama Ayub tidak mau bertobat, tidak mau mengaku dosanya, nggak ada terjadi apa-apa. Tambah parah keadaannya. Tapi begitu Ayub mau bertobat, mujizat dan pemulihan Tuhan kerjakan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, kita harus bertobat dari soal dosa apa? Waktu saya baca ini, saudara, Ayub ini Tuhan, salahnya apa? Dia kan seolah-olah nggak berzina. Tapi kenapa dia harus bertobat? Saudara tahu? Ada 3 dosa yang harus kita tinggalkan.
seperti Ayub. Dosa yang pertama, di mana kita harus bertobat, saya sebut dengan dosa pembenaran diri. Dosa pembenaran diri. Ucapkan bersama 2, 3. Dosa apa? Pembenaran diri. Artinya apa, saudara? Ayub ini ketika mengalami pergumulan, dia merasa dirinya tidak salah. Dia merasa Tuhan yang salah. Dan di sini banyak orang tidak pernah bisa bertobat karena dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Karena dia terjebak dengan dosa pembenaran diri. Buktinya apa? Yuk lihat Ayub 9 ayat 21, saudara. Sebelum Ayub bertobat, dia ngomong tentang dirinya bagaimana. Lihat Ayub 9 ayat 21, Ayub bilang begini, aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Wih, bayangin, saudara. Dia dengan sombongnya berkata, aku ini tidak salah. Enggak salah apa-apa. Ini bahaya. Inilah dosa pembenaran diri. Dan Anda tahu, lihat lagi. Ayat 32. Ayub 9 ayat 32 sampai 35. Bahkan Ayub nekat nantang Tuhan untuk ke pengadilan. Supaya ada wasit. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhankah atau Ayub yang salah. Lihat ayat 32. Karena dia Tuhan, bukan manusia seperti aku. Sehingga aku dapat menjawabnya. Memang dia Tuhan lebih besar. Tapi lihat kalimat berikutnya, ini kurang ajar. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tuhan mau disu, saudara. Ayat 33, tidak ada wasit atau hakim di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Ayat 34, biarlah ia Tuhan menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Ayat 35, maka akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Selama Ayub dan selama kita berkata kayak begini, aku tidak bersalah, aku tidak menyadari kesalahanku. Selama itu kita masih terjebak dengan dosa membenarkan diri sendiri. Dan akibatnya pemulihan tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi begitu Ayub berkata, aku sadar aku salah Tuhan. Aku minta ampun. Aku sadar aku punya banyak kekurangan dan dosa. Disitulah pemulihan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Ayub mengalami kesombongan rohani. Dan selama Ayub membenarkan dirinya, hidupnya tidak alami perubahan. Tapi begitu Ayub mengakui kesalahannya, begitu Ayub mengakui kebodohannya, hidupnya mengalami pemulihan. Katakan amin. Saudara-saudara, jujur, kadang-kadang saya melihat kenapa banyak pernikahan tidak pernah pulih? Karena masing-masing menganggap diri benar. Masing-masing menganggap pasangannya yang salah. Dan itulah inti persoalannya. Mari jangan terjebak dengan dosa membenarkan diri sendiri. Saya yakin kita yang salah. Pasangan kita juga salah. Tapi kita lebih dulu yang harus mau bertobat dan diubah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya kan? Lihat kalau dalam konseling pernikahan, kalau lagi berantem, selalu saudaraku, dia yang salah Pak, dia yang salah. Jadi saya itu sudah cuma lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri. Saudara. Kenapa? Masing-masing menganggap dirinya benar. Ini persoalannya dan tidak pernah dipulihkan. Tapi begitu kita sadar, iya ya, suamiku tuh galak gara-gara saya istrinya cerewet. Saya yang harus berubah lebih dulu. Udah ada yang amin. Amin Ibu? Amin, amin Pak. Gua racun dia. Ayo saudaraku. Kita ini yang seringkali. Nah seringkali kenapa istri itu saudaraku cerewetnya minta ampun. Ya gara-gara suami yang salah. Udah ada yang amin bapak-bapak. Anda tahu di survei kenapa istri kalau ngomong sama suami tidak pernah sekali. Mesti kalau istri ngomong sama suami itu bisa 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali. Kenapa? Karena begitu diomongin sekali, didengar ya sama suami-suami, halo? Lihat ibu-ibu protes semua. Gak didengar. Makanya sampai berapa kali? 100 kali. Bahkan sampai belum sudah tidur, mulut isi masih ngomong terus. Kenapa? Gara-gara suami sendiri yang salah. Amin. Pak, tolong ya pulang kerja, tolong mampir sebentar, belikan saya daging ayam 1 kilo. Ya? Ya. Pergi kerja. Pulang bawa daging ayam enggak? Kau tahu? Pengalaman. Ya, akhirnya istri udah kesel ya toh.
Besok sudah diomongin ya. Berkali-kali kamu pulang bawa daging ayam, beli daging ayam ya. Dan sebagainya. Sampai di kerjaanmu ditelepon. Pulang jangan lupa ya beli daging ayam ya. Pulang kerja bawa daging ayam enggak? Gara-gara suami sendiri saudaraku. Makanya istri akhirnya cerewetnya minta ampun saudaraku. Mari belajar. Jangan tuduh kesalahan kepada orang lain. Orang Indonesia tuh ya. Kita semua paling senang cari kambing. Kenapa kok hitam? Kok enggak putih? Ya kan? Selalu kalau ada masalah, nyalakan si itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Dan sering kali tanpa sadar, nyalakan Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak kelihatan, maka sasaran tembaknya, cari yang kelihatan. Dan biasanya pendeta gemuk yang kelihatan. Ujung-ujungnya rasa pahitnya, keselnya, jengkel, marahnya ditimpakan. Karena kepada Tuhan tidak kelihatan, ditimpakan sama pendeta gemuk. Saudara. Dan Anda tahu saudara, orang kayak begini saudara. Dosa membenarkan diri. Itu terjebak kayak siapa? Ahli-ahli Taurat. Sampai mereka selalu ngeritikin Yesus. Mereka selalu cari kesalahan orang lain. Padahal Yesus berkata apa? Hei, kamu mau mengeluarkan selumbar di mata orang. Padahal di depan matamu sudah ada balok. Saudara saya mau beritahu. Seringkali saudaraku, kita punya pembenaran diri. Ya kan? Itu bahaya. Satu hari ada nelayan orang Madura. Namanya Udin. Udin ini saudara asal Madura dan dengan kapalnya dia cari ikan. Dan tiba-tiba saudaraku karena tidak dapat ikan dekat Madura dia terus berlayar agak tengah. Sampai ternyata dia masuk ke perbatasan Malaysia. Dan tiba-tiba waktu dia cari ikan dan nangkep banyak ikan di perairan Malaysia. Tiba-tiba Udin kaget. Ternyata Anda tahu saudaraku itu kapal penjaga perbatasan Malaysia sudah dengan sirene yang keras. Dan dengan mikrofon yang keras. Mulai berkata, Anda telah memasuki wilayah kami Malaysia. Dan Anda telah mencuri ikan di wilayah kami. Anda adalah pencuri yang kami harus tangkap. Mendengar Udin dituduh pencuri. Udin tidak terima. Karena sejak kecil Udin sudah diingatkan oleh orang tuanya. Tidak boleh mencuri. Maka Udin saudara, mulai dengan logat Madura. Dia membentak balik petugas perairan Malaysia. Dan dia berkata begini, "Jai, sampean jangan macem-macem," kata dia. "Kamu jangan macem-macem," katanya. "Saya ini tidak pernah jadi pencuri. Kamu harus tahu petugas bahwa ikan ini," dia tunjuk ikan-ikan di kapalnya, "saya kejar dari Madura. Tapi ikannya lari terus dan baru saya tangkap di perairan Malaysia." Saya tidak mencuri, ikannya yang salah, saudara. Karena ikannya lari dari Madura, saudara. Nah, saudara, itu orang punya pembenaran diri. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi merasa diri benar. Padahal ternyata mereka hidup di dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo saudara-saudara, kalau saudara dan saya mau dipulihkan, stop dari dosa membenarkan diri sendiri. Mari kita koreksi hidup kita. Kita yang salah, kita yang mau bertobat, kita yang akan dipulihkan nanti. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, dosa yang kedua yang harus kita bertobat, tidak hanya dosa pembenaran diri, tapi yang kedua seperti Ayub, saudara. Saya sebut dengan dosa praduga salah terhadap Tuhan. Dosa praduga salah terhadap Tuhan. The sin of misunderstanding towards God. Dosa salah praduga terhadap Tuhan. Ayub ini saudara, ternyata waktu dia alami musibah, dia alami banyak penderitaan, dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Dan Anda tahu, dia mulai menuduh Tuhan kejam, menuduh Tuhan tidak adil. Tapi Anda tahu di akhir hidupnya, dalam Ayub 42, akhirnya dia mulai bertobat dari dosa praduga salah terhadap Tuhan. Lihat Ayub 42 ayat pertama sampai yang kelima. Lihat saudaraku. Ayub 42 ayat pertama sampai yang kelima. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Ini lihat dalam pertobatannya. "Dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dia akui tentang kedaulatan Tuhan. Ayat yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian dulunya aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Dalam kebodohannya Ayub kemudian banyak cerita yang jelek tentang Tuhan. Ayat 4.
firman-Mu. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan mau memberitahu kepada Ayub. Lihat ayat yang kelima, yuk baca sama-sama. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau dulunya. Terus, tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang engkau, memandang Tuhan. Ayub akhirnya yang tadinya salah praduga, asumsi yang salah tentang Tuhan, akhirnya dia mulai berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mengapa ada banyak orang tidak dipulihkan? Bukan hanya karena terus terjebak dengan dosa membenarkan diri sendiri. Tapi yang kedua, kena dosa praduga salah tentang Tuhan. Dikit-dikit selalu ngomel. Dikit-dikit langsung curiga. Tuhan kejem, Tuhan pilih kasih, Tuhan jahat sama saya. Sama dia baik, sama saya enggak. Saudara sekalian, hati-hati. Selama Ayub terjebak dalam dosa praduga salah, dia tidak dipulihkan. Tapi sejak dia mengakui, Tuhan, ternyata engkau tetap Tuhan yang maha besar. Engkau Tuhan yang punya rencana. Dan rencanamu tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tetap baik sampai selama-lamanya. Akibatnya dia dipulihkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada satu hari orang ateis tanya sama seorang penginjil besar, Reinhard Bonnke. Orang ateis ini bertanya gini, pendeta, engkau berkata Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Kalau Tuhan penuh kasih, mengapa sampai hari ini banyak orang yang hancur hidupnya? Mengapa sampai hari ini banyak orang yang kotor, yang bobrok hidupnya? Buktikan kalau Tuhan baik. Mendapat pertanyaan seperti itu, Reinhard Bonnke kemudian dia senyum. Dan dia berkata, menurut saya di dunia ini, ada banyak pabrik sabun. Ada banyak pabrik sabun. Tetapi kalau sampai hari ini masih ada banyak orang kotor, bukan salah pabrik sabunnya. Salah orang itu sendiri. Kenapa dia tidak mengizinkan sabun itu dia gunakan membersihkan hidupnya yang kotor. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan tetap baik. Selama-lamanya dia tetap baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa masih hari ini banyak orang hancur hidupnya? Karena dia belum mau datang kepada Yesus dengan pertobatan yang sejati. Ayub akhirnya mengakui kedaulatan Tuhan. Ayub akhirnya percaya akan kemampuan Tuhan. Ayub akhirnya percaya akan kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, dan semua penyediaan Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita ini sok keminter. Merasa lebih hebat daripada Tuhan, lebih pandai daripada Tuhan, lebih tahu daripada Tuhan. Tapi mari saudara, belajarlah percaya bahwa Tuhan kita punya rencana terbaik. Yang setuju katakan amin. Saudara, satu hari di highway Amerika, di sebuah state, di jalan tol, ada sebuah mobil yang mogok. Suami istri yang mengendarai mobil ini, saudara, mulai menepikan mobil yang mogok. Dan suaminya mencoba membuka kap mesin. Dia coba perbaiki. Sampai keringat begitu banyak. Tangannya kotor. Dan Anda tahu dalam keadaan begitu, saudara, dia sudah seolah-olah tidak bisa lagi perbaiki mobilnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil lain yang berhenti, mendekati. Dan seorang pria muda, tampilannya neces, lalu datang mendekati suami istri ini. Dan dia berkata, bolehkah saya bantu Anda memperbaiki mobil Anda yang rusak? Lalu pria ini berkata, siapa kamu? Mana mungkin kamu bisa? Modelmu aja gak meyakinkan saya ini sudah perbaiki dari sekian lama. Coba gak bisa. Pria ini senyum. Tapi kalau kamu izinkan saya akan coba bantu. Dalam keadaan frustasi, silakan. Anda tahu saudara, pria muda itu senyum. Lalu dia lihat sebentar kap mesin yang dibuka. Dan dia otak-atik sebentar. Gak sampai 5 menit. Coba nyalakan mesinnya. Greng. Kaget bisa. Maka pemilik mobilnya tanya, kamu siapa?
Sayalah perancang mobil Ford ini. Sayalah yang mendesain semua mesin-mesinnya. Siapa kamu? Nama saya adalah Henry Ford. Saya adalah pemilik dan perancang pencipta semua mobil Ford. Dan ini mobil saya tahu persis seluk-beluknya karena saya yang merancang. Saudara, hari ini kalau engkau seolah-olah sudah putus asa, engkau merasa nggak ada jalan pertolongan, izinkan pribadi Yesus, Dia yang menciptakan kita, Dia yang berkuasa, izinkan tangannya menjamah kita dan lihat pemulihan pasti akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan praduga salah tentang Tuhan. Saya waktu di Medan diajak makan durian Medan. Menurut menurut orang sekarang, durian terlesat di dunia cuma ada 2. Pertama Medan, kedua Kuala Lumpur, Malaysia. Katanya durian terlesat di dunia. Lihat wajahnya kelihatan durian semua. Saudara, waktu saya diajak, ada durian ucok. Yang jual itu namanya ucok. Hanya karena jual durian 24 jam setiap hari. Sekian tahun saudaraku. Kaya raya. Rumahnya beberapa. Lalu saudaraku, jujur ya, kalau saudara lihat durian. Seandainya durian itu bulat. Saya mau tanya, saudara sukar nggak untuk cari cara membukanya? Jujur, sukar nggak? Sukar. Duri tajam, ya kan? Duri tajam. Dan Anda coba mau pegang, waduh, kena durinya, sakit. Tapi saudaraku, ketika duri yang tajam itu, sebetulnya di dalam duri yang tajam itu sudah ada atau tidak jalan pembukanya? Sudah ada. Garisnya itu sudah ada. Cuman kita yang belum apa? Tahu. Tapi kalau orang yang sudah tahu, dia ambil pisau. Dan dia mulai tusukkan pisaunya pas di jalur untuk membuka durian. Begitu masuk, lalu dia mulai buka kanan kiri, set, set. Langsung terbelah, set. Dan durian yang hauce secimping akan kita nikmati. Anda tahu saudaraku, kadang-kadang dalam situasi hidup yang berat, kayak duri yang menyakitkan, saudara jangan marah dengan Tuhan. Percayalah di balik duri yang menyakitkan, sudah ada jalan keluar. Sudah tersedia jalan pertolongan. Sudah tersedia jalan mujizat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jangan salah duga dengan Tuhan, saudara-saudara. Pokoknya belajar percaya. Kata bersama saya, belajar percaya. 2, 3. Saudara, saya awalnya mau ketemu dengan Pak Ahok. Ya, ini bukan Ahok dari Philadelphia, saudara. Ahok Wagub DKI Jakarta. Lalu ada seorang teman saya bilang, Pak, saya mau kenalan dan kalau bisa saya mau undang ke Amerika untuk jadi berkat. Oh, Ahok, dia bilang. Langsung beliau BBM kan, dan singkatnya kami janjian ketemu di Balai Kota Jakarta. Dan Anda tahu, saudaraku, ajudannya berkata, waktunya hanya 10 menit yang diberi buat kami. Tapi rupanya saudara, ketika jam 5 janjiannya, 4:30 saya dari Cirebon, baru pulang pelayanan dari Cirebon sampai langsung ke Jakarta. Sudah langsung menuju ke Balai Kota. Dan Anda harus tahu, saudara, kalau di Jakarta itu betul-betul perlu mujizat membelah kemacetan, saudaraku. Ya, makanya itu saudaraku, seringkali kalau pelayanan pagi di daerah mana di Jakarta, lalu malam di mana saudaraku, itu sudah nggak sempat pulang ke hotel. Langsung cari mall terdekat dengan kebaktian pelayanan malam. Kenapa? Akhirnya jadi pendeta mall, saudara. Ya kan? Kenapa? Kalau kita pulang hotel dulu, saudara, balik lagi ke tempat untuk kebaktian malam, nggak bakal nyampe. Jadi sudah di mobil, baju semua, jas semua, sudah di mobil semua, saudara. Dan haleluya, pendeta mobil juga, saudara. Ya kan? Dan Anda tahu, saudara, 4:30 saya sudah ready. Teman itu juga, hamba Tuhan juga sudah siap dengan mobilnya. Saya gabung satu mobil. Rupanya dia juga ada mobil ketiga, ada beberapa timnya untuk wawancara Ahok. Dan rupanya, saudaraku, kami mulai masuk tanpa protokoler. Ya biasanya kan harus orang ngisi formulir dan sebagainya. Tapi begitu tahu teman ini sudah langsung ajudan, siap, Bapak sudah siap, silakan masuk. Dan kami masuk, saudara. Lalu kemudian di ruang tunggu, ajudannya berkata, mohon maaf, Pak Ahok
masih rapat dari jam 8 pagi sampai jam 5. Belum selesai. Harap tunggu. Kita ngomong enggak apa-apa. 5 lewat tiba-tiba beliau keluar. Kasih salam yang hangat dan sebagainya. Saudara. Lalu kami diajak masuk. Dari 10 menit rencana kami jadinya 2 jam 40 menit. Saudara. Ngobrol banyak. Dan dia mungkin lagi happy. Kenapa? Karena dari jam 8 sampai jam 10 ketemu urusan rapat, masalah urusan lurah, lenteng agung dan sebagainya. Mungkin puyeng, ketemu pendeta-pendeta, ngobrol tentang firman Tuhan. Dan yang menarik gini, saya belajar ini ya. Nggak ada orang itu yang nggak punya masalah. Anda harus tahu. Saya ketemu dengan Pak Ahok, saya tanya. Dan dia cerita, saya ini jadi wakil gubernur yang musuhi banyak. Dan Anda tahu yang nggak suka itu siapa? Para koruptor, dan juga para ekstremis. Dan dia berkata, tapi saya tahu panggilan Tuhan. Saya harus jadi showcase. Saya mau jadi teladan untuk supaya Indonesia jadi Indonesia yang baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bayangin saudaraku, dia bilang begini, pendeta, bukankah Yesus berkata, dia berkata begitu, barang siapa takut kehilangan nyawa, justru ia akan kehilangan. Wah, ini orang berani ngomong gitu. Terus dia bilang ini, bukankah Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya mau tanya, sudah takut mati nggak? Wah, wajahnya begini takut mati semua. Lalu takut mati nggak? Loh, kalau hidupmu bagi Kristus, mati itu bukan ketakutan, keuntungan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lah kalau hidup bagi duit, kalau hidup bagi judi, lah mati, takut sudah. Tapi asal selama kita hidup bagi Tuhan, percaya mati adalah keuntungan. Mati masuk surga. Surga dibanding Philadelphia lebih enak mana? Hah? Lebih enak mana? Surga atau dunia atau Philadelphia? Halo? Surga. Lah sudah tahu surga lebih enak. Lah kau takut mati? Hidupmu bagi siapa? Ya tahu. Dan dia bilang ini, pendeta, kalaupun saya harus mati demi menegakkan kebenaran dan demi membela konstitusi negara Indonesia, saya siap. Bahkan istri saya pun sudah tahu persis. Kalau saya mati, mayat saya harus dibawa ke Belitung, dikuburkan di tempat kelahiran saya. Dan kalau saya pun harus mati, istri saya sudah tahu persis semua tulisan di batu nisan saya. Istri saya sudah tahu. Dan istri saya pun juga tidak pernah takut. Karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Orang kayak begini saudara, tidak pernah gentar hadapin masalah. Tidak pernah takut menghadapi ancaman. Kenapa? Karena dia tidak pernah menuduh Tuhan kejam. Beliau cerita banyak pada saya, kepada kami saudara. Dia berkata awalnya, saya ini di Belitung. Saya ini anak seorang pengusaha. Tapi belum kenal Tuhan. Saya waktu ke Jakarta sekolah. Saya ditangkap Tuhan. Saya bertobat terima Yesus radikal. Mama saya sakit gondok. Didoakan pendeta sembuh. Saya berapi-api dengan Tuhan. Dan satu hari saudara tahu. Karena cintanya sama Tuhan. Dia gak pernah kecewa dengan Tuhan. Sampai dia di Belitung. Dia di dekat dengan seorang bupati Belitung waktu itu. Dia jadi anak angkatnya. Waktu bupati mau menikahkan anaknya. Dia bilang, Ahok tolong ya, kamu jadi saksi ya. Loh, kapan pernikahannya? Minggu pagi, jam 8 pagi. Loh, maaf Pak Bupati, saya jam 10 pagi harus ke gereja loh. Loh, gereja kan masih banyak, minggu depan masih ada. Enggak bisa Pak, saya pokok jam 10 harus ke gereja. Anda tahu saudaraku? Enggak lah, bisa jam 8, jam 9 selesai kok. Oke, enggak taunya hari H, itu make up-nya terlambat. Setengah 10 baru selesai mau siap akad nikah. Sama Ahok ditinggal ke gereja. Bupatinya marah-marah cari dia. Dan selesai kebaktian baru handphonenya dinyalakan. Bupati marah-marah sama dia. Dia bilang, loh Pak, saya kan sudah bilang, pokok jam 10 saya harus ke gereja. Itu loh orang kalau radikal bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara bagaimana? Jam 10? Oh, iya silakan Pak. Gereja minggu depan masih ada kok ya. Anda tahu dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bahkan Anda tahu, waktu beliau jadi bupati Belitung, ternyata tiba-tiba saudara, gubernur atasannya dia berkata, saya mau ke Belitung hari Minggu. Loh ngapain? Buat sepeda untuk rakyat, saya mau ketemu dengan rakyat di Belitung. Wah Pak, apa bisa lebih siang atau lebih pagian? Jam 6 pagi atau jam 8, kalau jam 8 agak mepet. Loh kenapa? Jam 10 saya harus ke gereja. Gereja?
Saya gubernurmu, saya atasanmu. Pak, pokoknya saya jam 10 harus ke gereja. Kalau Bapak mau saya bantu anak buah saya semua urus, tapi jam 10, saya setengah 10 harus pergi gereja. Betul, saudaraku. Rencana jam 8 pagi gubernur datang. Ternyata setengah 10 baru sampai, saudaraku. Terlambat, ditinggal Ahok ke gereja. Saudaraku. Gubernurnya marah-marah. Dia bilang, enggak peduli, pokoknya saya harus ke gereja. Orang yang radikal bagi Tuhan. Anda tahu? Dia cerita begini, pendeta, kalau saya balik ke Babel, saya kaget, Babel. Maksudnya apa Babel? Babel itulah Bangka Belitung. Walah, Babel Pak Ahok. Kalau saya harus balik ke Babel, saya sudah lama pasti jadi gubernur. Tapi waktu saya sembahyang, Tuhan ngomong jelas, Jakarta. Jakarta. Dan beliau pernah mencoba mencalonkan diri tanpa partai, tapi independen, nggak nyampe suara. Seolah-olah dia pikir, apa saya salah dengar suara Tuhan ya? Dia orangnya pekal, sembahyang lagi. Ternyata tetap Tuhan ngomong Jakarta. Dia ngomong sama istrinya, tetap Tuhan ngomong Jakarta. Gimana caranya orang Indonesia bisa kenal kamu, Ahok? Ayo sembahyang. Dengan temannya hanya 12 orang di Komsel, sembahyang sungguh-sungguh. Tiba-tiba Kick Andy ngundang dia. Dia diwawancarai dalam acara Kick Andy. Dan Anda tahu saudaraku, sejak dia diwawancarai, begitu banyak orang Indonesia yang tahu dia. Kesuksesannya di Belitung. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ternyata akhirnya tidak lama kemudian Prabowo telepon dia. Dan dia dicalonkan, digandeng dengan Jokowi. Dan dia lihat Jokowi bersih, dia mau. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya dia terpilih. Dan kita berdoa supaya orang-orang takut akan Tuhan menguasai Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah salah ngerti dengan Tuhan. Ketika hal yang mengecewakan kau alami, belajarlah percaya. Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus bertobat dari dosa apa? Bukan hanya dosa membenarkan diri sendiri. Bukan hanya dosa, yaitu saudaraku, praduga yang salah terhadap Tuhan. Tapi yang ketiga, kita harus bertobat dari dosa perangkap iblis. Katakan bersama saya, dosa perangkap iblis. 2, 3. Saudara tahu? Dari dulu perangkap jebakannya setan. Cuman 3 harta, tahta, apa? Wanita. Harta bicara soal duit, materialistis. Yang kedua, tahta bicara soal kedudukan, kesombongan, kehormatan, gila hormat. Dan jebakan iblis yang ketiga adalah wanita, bicara seks. Saudara-saudara sekalian, mari kita sadari, kalau kita mau dipulihkan, mari kita bertobat dari semua perangkap iblis dosa tadi. Saudara-saudara, waktu saya di Jakarta, ada seorang yang dulu dari antara kita, sudah pulang, dan dia bilang begini, Pak, kenapa ya? Saya coba usaha ini gagal. Coba usaha ini gagal. Lalu ternyata dia coba usaha multi level. Kena siak orang. Sampai 1,5 M. Bahkan dia punya problem kesehatan untuk anaknya. Dia tanya sama saya, kenapa ya? Dan Anda harus tahu saudara, orang ya kalau sudah begitu ya, gampang nyalakan Tuhan. Gampang cari kambing hitam. Dan mulai berkata, Pak Lukas kan agak sombong ya. Cuma mau ketemu sama orang-orang besar. Sama saya enggak mau. Loh, saya bilang, siapa enggak mau? Lah kamu enggak datang sama saya, saudara. Ya kan? Lah saya suruh cari kamu gimana? Jakarta kayak begini, saya bilang. Kalau kamu ngajak makan saya, kita tanpa makan ketemu, kita bisa. Gitu. Saya atur waktu. Gitu. Tapi kemudian akhirnya dia tanya, kenapa sih hidup saya kayak begini? Lalu saya sembahyang. Lalu tiba-tiba saya tanya balik. Kamu sebelum pulang dari Philadelphia ke Indonesia, apa yang kamu kerjakan? Dia kaget. Anda tahu? Dia gesek kredit card. Beli iPad sekian puluh. Beli laptop sekian puluh. iPhone sekian puluh. Bawa pulang Indonesia semua. Dan ternyata dijual di Indonesia. Dan ternyata tidak bayar kredit card di Amerika. Dia pikir dengan itu bisa jadi uang modal untuk usaha di Indonesia. Ayo saya mau tanya. Orangnya bilang ini loh Pak, yang
lakukan bukan cuma saya kok yang ngemplang kredit card waktu mau pulang. Teman-teman saya juga begitu. Ayo, orang ya kadang-kadang cari pembenaran kayak gitu kan. Saya cuma bilang gini, oh terus jadi kalau semua orang berdosa masuk neraka, kamu masuk neraka juga? Ya enggak sih. Nah itu. Ya tapi yang lain semua begitu loh Pak. Tanya orang gini, kamu juga begitu enggak? Saudara jujur deh, mana mungkin uang hasil ngemplang, hasil ngeciak kredit card di Amerika, dibawa pulang Indonesia jadi modal minta diberkati Tuhan. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Uang hasil ngeciak, hasilnya juga akan apa? Diciak. Ciak and caw. Habis ngeciak apa? Caw. Iya, dia enak aja pulang ngeciak caw gitu. Dan ternyata sampai di Indonesia diciak juga dan caw orangnya saudaraku. Multi level emas dan orangnya kabur ketika emas turun. Dan Anda tahu saudaraku, nggak ada jalan lain. Ayo hari ini bertobat sungguh-sungguh. Udah akui, tinggalkan semua perangkap iblis. Kalau masih ada yang hidup belum benar dalam soal seks, masih ada dalam perselingkuhan, ayo bertobat sungguh-sungguh. Percaya pemulihan akan Tuhan berikan buat setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maaf saudaraku, ada orang marah terus pindah gereja dari tempat ini. Dia berkata begini, saya pokoknya pindah gereja lain. Mana di gereja Betani? Saya suka dituduh-tuduh. Loh memang ternyata hidup selingkuh. Dengar firman lama-lama nggak tahan. Bukan nggak tahan mau bertobat, malah merasa diri benar. Lah orang kayak begitu saudara. Ya bagaimana bisa dipulihkan Tuhan? Ayo yang penting kita periksa hidup kita. Kalau ada dosa pembenaran diri sendiri. Kalau ada dosa yaitu perangkap iblis. Kalau ada dosa praduga yang salah. Seperti Ayub berkata, Tuhan aku cabut semua perkataanku. Mulai hari ini aku duduk menyesal. Aku bertobat sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan akan pulihkan keadaan saudara dan saya. Tidak hanya 1 kali lipat, 2 kali lipat. Siapa mau diberkati lebih dahsyat lagi? Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ayo kita berdoa bersama-sama.